Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua. Halo, hai, berjumpa kembali dengan Bu Yolanda Devialita dan Kak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Kemarin kita membahas tentang macam-macam bentuk benda. Wujud benda itu ada padat, ada cair, dan ada gas. Nah, ketiga benda ini akan mengalami perubahan jika terkena panas dan didinginkan. Contohnya, cair menjadi padat itu membeku. Dan jika padat menjadi cair, dinamakan mencair. Jika cair menjadi gas, dinamakan menguap. Sedangkan gas menjadi cair, itu namanya mengembun. Sedangkan gas menjadi padat, itu mengkristal. Dan padat menjadi gas, namanya menyumbling. Kita membahas satu persatu beserta contohnya. Yuk, simak bersama-sama. Pertama, kita membahas tentang mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nama lain dari mencair adalah meleleh dan melebur. Contohnya ada es batu yang dipanaskan akan berubah menjadi air. Dan yang kedua ada coklat jika dipanaskan akan mencair. Kemudian ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh membeku pembuatan es batu. Awalnya, jika kalian pernah melihat atau melakukan sendiri cara membuat es batu itu, kita kan menaruh air yang di dalam wadah atau dalam plastik, kemudian ditaruh di dalam freezer. Nah, itu perubahannya kan awalnya menjadi air, kemudian menjadi es batu. Es batu itu kan berbentuk padat, itu dinamakan membeku. Selanjutnya ada menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya kita menjemur pakaian. Awalnya pakaian kita kan basah. Karena dijemur dan terkena sinar matahari, maka air-air itu berubah menjadi gas sehingga pakaian kita menjadi kering. Kemudian yang kedua adalah mendidihkan air. Nah, jika kalian lupa mematikan kompornya, maka air di dalam tempat ini berkurang. Karena air itu berubah menjadi gas dengan cara menguap. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh mengembun, yang pertama ada bintik-bintik air di luar gelas yang berisi es batu. Bukan hanya es batu saja, akan tetapi benda yang dingin jika kita diamkan di suhu ruangan, maka di luar tempat ini akan terjadi bintik-bintik air. Ini dinamakan mengembun. Kemudian yang kedua ada embun pada kaca mobil ketika cuaca hujan atau dingin. Dan ada juga misalnya kita melakukan pernafasan atau kita menghembuskan nafas di kaca atau di cermin, itu maka terjadi embun. Apa sih embun itu? Embun itu diperistiwakan ada bintik-bintik air di dalam kaca itu atau di kaca itu. Selain itu ada juga misalnya kalau sedang kalian berolahraga, pasti di rumput-rumput itu ada air, itu dinamakan embun. Selanjutnya ada menyumbling. Menyumbling adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya kapur barus pada almari dan es kering atau dry ice. Nah, kapur barus ini namanya pewangi ruangan ya, atau pewangi pakaian. Awalnya kan berbentuk padat, karena dia berubah menjadi gas itu dinamakan menyumbling. Gas itu berubah aroma yang wangi, itu dikatakan menyumbling. Kemudian ada es kering atau dry ice. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembuatan es krim. Biasanya kalian pernah melihat atau membeli roll es krim itu kan. Nah, itu abang-abang penjual itu menggunakan dry ice ini untuk memproses air itu menjadi sebuah benda padat dengan bantuan es krim ini atau dry ice ini. Kemudian ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal, yang pertama ada salju dan yang kedua ada bunga es. Nah, karena kita di Indonesia bukan musim salju ini, maka di Indonesia itu perubahannya menjadi air. Gas menjadi air itu dikatakan hujan. Tapi jika gas menjadi padat itu dikatakan salju. Nah, perubahan ini dinamakan mengkristal. Selain itu, ini namanya bunga es. Kalian bisa menemui bunga es ini pada almari pendingin kalian atau kulkas kalian begitu. Selanjutnya, nah ini
macam-macam bentuk salju jika dilihat dengan mikroskop. Yang pertama ada bentuk seperti ini, dan kedua ada seperti ini, dan ketiga ada ini, keempat ini, kelima ini, ke-6 ini, 7 ini, 8 ini, dan seterusnya. Nah, bentuk-bentuk ini dilihat dengan mikroskop. Dari gambar butiran salju terciptalah karya seni dengan menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian hasilnya menjadi harmoni yang indah. Nah, dari bentuk-bentuk ini digabung menjadi satu, ada garis, ada bentuk, dan diimbuhkan oleh warna sehingga menjadi karya seni yang indah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang satuan berat. Satuan berat ini sama halnya dengan satuan panjang. Tapi satuan berat ini di sini kita ubah km menjadi gram, atau m-nya ini dirubah menjadi gram. Ini ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Dan ada tambahan ini, ton, kuintal, gitu. Sama halnya dengan satuan panjang ya. Jadi setiap kita turun satu tangga maka dikali 10, dan jika naik satu tangga maka dibagi 10, begitu. Nah, kemudian ini gini ya. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ini dinamakan satuan baku. Bu Yolanda, apa itu satuan baku? Pertanyaan bagus, Ola. Satuan baku ini adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam, sehingga menghasilkan hasil yang sama meskipun pengukuran dilakukan lagi. Ini Bu Yolanda ada beberapa contoh soal. Pertama, kita mengubah 6 kg berapa gram. Seperti biasa, 6 dikali berapa? Nah, awalnya kan kilogram menjadi gram, maka dikalikan berapa? 1, 2, 3, turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Maka 6 kali 1000 hasilnya 6000 gram. Selanjutnya ada ini, 6 kg 500 gram, berapa gram? Seperti biasa, kita pecah menjadi 2. Pertama, 6 kg. 6 dikali 1000 sama dengan 6000 gram. Kemudian 500 gram. 500 dikali 1 sama dengan 500 gram. Maka ditambah 6000 tambah 500 sama dengan 6500 gram. Selanjutnya ada 2600 gram sama dengan berapa kilogram dan berapa gram. Nah, kita pecah. 2000 gram ditambah 600 gram. Awalnya 2000 gram menjadi kilogram, gram menjadi kilogram. Kan naik berapa? 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Maka hasilnya 2. Nah, ini 2 kilogram 600 gram. Karena kan di sini tetap gram, maka 600 gram maka tetap. Berarti 2 kilogram 600 gram. Selanjutnya ini, ayo siapa yang bisa menebak berapa sih berat dari apel ini? Olah, berapa? 4 kg. Kurang tepat ya. Yang benar itu 4 kg 600 gram. Kok bisa? Begini caranya. Nah, ini awalnya kita kan menghitungnya kenapa kok 4? Karena dekat dengan 4. Kita nggak bisa menghitung 5 karena kita melihat dari yang terkecil dulu. Nah, di sini ada garis bantuan. Sebelum ke angka 5 ada berapa garis bantuan sih? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi karena 1 kg itu 1000 gram, maka setiap satu garis bantuan ini dinamakan 200 gram. Berarti di sini 4 kg 200 gram, 4 kg 400 gram, dan 4 kg 600 gram, 4 kg 800 gram, langsung 5 kilo. Jadi di sini dikatakan 4 kilo 600 gram. Nah, selanjutnya kita belajar tentang alat penunjuk waktu. Di sini ada beberapa contoh alat penunjuk waktu. Yang pertama ada jam analog, yang kedua ada jam digital, dan yang terakhir ada jam pasir. Akan tetapi kita membahas tentang jam analog. Nah, ini merupakan jam analog. Kalian pasti tahu ini jam berapa? Jam 5. Ya, jam 5. Siapa yang tahu ini jarum panjang ini menunjukkan apa? Jarum pendek ini menunjukkan apa? Aku lupa. Lupa. Nah, gini ya. Jarum panjang ini menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek ini menunjukkan jamnya. Nah, seperti contoh ini, jam sesuai dengan jarum yang ditunjuk. Nah, tadi kan jarum yang pendek, apa yang panjang menunjukkan jam?
Nah, yang pendek. Maka misalnya kalau gini berarti jam 3. Nah, kalau ini jam 6. Tapi jika menit, setiap satu angka memiliki makna 5 menit dan dihitung mulai angka 12. Seperti ini ya, kita hitung mulai dari angka 12. Nah, ke 1 berarti 5 menit, kedua 10 menit, ketiga 15 menit, yang keempat 20 menit, jika kelima ada 25 kemudian, menit, 30 menit, terus? 35 menit, Terus? 40 menit, 45 menit, 45 menit, 50 menit, 50 menit, 55 menit, dan 60 60 menit. Nah, begini. Nah, misalnya kalau ini berarti jam 06.00 karena tepat di angka 12. Nah, ini sekarang kita menunjukkan angka jarum panjang ini di angka 2. Karena setiap satu angka memiliki makna 5 menit, maka di sini berbunyi 06.10. Berarti jam 6 lebih 10 menit. Kemudian ada lagi ini. Berarti 06.25. Berarti jam 6 lebih 25 menit. pinter. Nah, cukup sekian ya pembelajaran tema 3 subtema 3 ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan Bu Yolanda dan Kak Ola akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa kembali. Tema 3 subtema 4 ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share kepada teman-teman kalian.